Jadi setelah Anies tidak lagi jadi gubernur, berubah semua. Luluh lantah Bang, dari 2002, 2022, 2023 itu kami seharusnya bulan 1 tanggal 1 kami sudah ada di sana. Warga Susun Bayam, Jakarta akhirnya membongkar bagaimana kehebatan Anies pada saat menjadi gubernur Jakarta. Ini mematahkan spekulasi bahwa Anies itu sangat tidak layak jadi gubernur. Dan ternyata banyak kesaksian masyarakat bahwa kesuksesan Anies itu tidak bisa dibantahkan oleh siapapun. Yuk kita simak videonya. Miris banget bangsa ini Bang. Jadi setelah Anies tidak lagi jadi gubernur, berubah semua. Luluh lantah Bang, dari 2002, 2022, 2023 itu kami seharusnya bulan 1 tanggal 1 kami sudah ada di sana. Karena mosi kami tidak percaya kepada pemerintah yang melanjutkan Pak Anies, kami pikir itu timbullah Anies-Anies yang lain di Republik ini. Ternyata, waduh, nista sekali Bang, kami didampani sekarang. Diajarin miskin, diajarin berminta-minta kami. Bahkan KTP kami ini NIK-nya dimatikan Bang, coba bayangin. Boleh dicek sekarang. Boleh dicek lah, kita nggak pakai data benar-benar di lapangan lah, jangan di bangku aja ngomong-ngomong begini begitu, nggak ada arti lah. Pemerintah ini buat rakyat gitu, buat rakyat Bang. Enggak, setelah itu Anda pindah kemana? Yang gimana maksudnya Bang? Iya, setelah Anies diganti, Anda kan tidak di Kampung Bayam lagi. Ya, Pindah kemana? yang saya tadi ceritakan saya ulangkan. Sebelum pembangunan Jakarta International Stadium, kami diberikan resume untuk menggalang kemandirian, membangun hunian. Tapi lahannya lahan pemerintah Bang, di Jalan Kerapu. Nah sekarang yang kami tempatin lagi, kembali lagi kami Bang. Ya berarti kan beban pemerintah sekarang harus tanggung jawab tuh Bang. Petani ya harus kembalikan bertani lagi. Karena Pak Anies sudah buatkan kebunnya, sudah buatkan rumahnya. Nah peradabannya bagus gak Bang kalau misalkan dipercayai. Saya sampai kontrak dengan Dinas Pendidikan, Kasudin Pendidikan Jakarta Utara sampai luput Bang. Sampai pensiun lagi Pak Budi Sulistiono itu sekarang. Udah nggak jelas kan berarti di edukasi liar kami ini. Mau kemana rakyat ini? Mau gimana menciptakan anak bangsa kan gitu. Petaninya mau dihilangin. Tapi Anda masih tinggal di Kampung Bayam. Saya masih Bang di pergunungan Kerapu karena kemarin itu semasa tanggal 13 Maret mosi tidak percaya kami dudukin kuasaan fisik supaya PJ Gubernur ini ya paling enggak saya nggak kenal di WA lah gitu. Biar tatap muka, biar dialog bagaimana keinginan warga. Kalau Pak Anies mah boleh bangga saja saya ngomel-ngomel dulu Bang. Cuma tetap ngeliatin begitu ya kan. Nggak pernah dia marah-marah emosi. Dengan amalan bagus beliau dari pimpinannya ya kan, kami disambangin maunya seperti apa Mas Furkon, mau bagaimana, ini alangkah indahnya Bang dialog begini, nggak ada Bang. Sekarang gimana? Sekarang baru-baru dialog Bang, sekarang dari 13 Maret terus 29 November Ramadan berjalan, saya ditangkap polisi malah, dipenjarakan 53 hari, apakah adil? Apakah ini adil pemerintah semacam ini? Kita pengen minta dialog, minta arahannya bagaimana, disposisi kami bagaimana nasibnya tempat tinggalnya, disposisi kebun kami untuk perekonomian kami bagaimana, harapan dan impian kami sebagai petani yang sudah dilatih, bagaimana supaya bisa mengedukasikan virus-virus kami ini, pendidikan pertaniannya bisa ditepakan kepada yang lain di kota besar ini kan jarang Bang. Miris, gersang semua rumah-rumah juga, nggak ada tuh. Ikon pertanian, katanya negara kita negara agraris Bang ya kan. Terus Anda kerja apa? Ya mau nggak mau sekarang saya terus dalam 3 bulan ini karena kan baru keluar penjara Bang. Karena lorong itu lama 1,5 tahun kita tinggal di hunian sementara yang tadi saya ceritakan. Itu saya menyiapkan terus ya paling enggak ya karena saya benci limbah plastik Bang. Saya potong-potongin aqua yang galon gede itu buat polybag begitu ya, buat pot lah gitu. Ya udah. Begitu aja upaya saya lihat, tangan saya begini Bang, ya kan? Berupaya karena apa? Rakyat jelata berupaya harapan dan impiannya menggantungkan peradabannya supaya baik kepada pemerintah. Pemerintahnya ngebebesin rakyat Bang, coba bayangin.
Nah ini yang miris bangsa ini, mau dikemanain. Setiap hari saya lihat WA berdebat tentang begini, begitu. Kenapa sih Jakarta ini tidak dikembalikan kepada pemimpin yang berpengalaman, yang berkualitas gitu. Jangan yang cuma dongeng doang, ini bukan dunia dongeng ya kan gitu. Kami punya anak, harapan anak kami dan punya cucu. Hari ini saya bisa berbicara bang, besok atau detik ini saya mati, anak saya dibebani gimana. Itu orang yang ngoceh-ngoceh itu bisa deh disposisinya balikin sama saya deh. 2 hari aja di Huntara, ayo lu sama gua ke sini. Ya kan, tinggal di Huntara sebagai petani. Tutup semua akses keuangan lu, tinggal kita disposisi gantiin gimana. Nggak usah banyak cuap-cuap lah kenyataan. Ini baru satu kampung bayam bang. Harapan kampung-kampung lain semasa Pak Anies yang begitu cinta terhadap masyarakat rakyatnya. Coba, bukan Pak Anies yang sakit bang, kami. Boleh, kalau saya nggak malu di hadapan abang nih, nangis bang saya bang, sakit hati bang. Kok negeri ini begini gitu, bangsa ini kok begini gitu. Nah ini sebagai rakyat jelata, ini suara rakyat jelata asli bang, kami yang mengalami. Tapi masih tinggal di rumah susun itu. Udah enggak bang, karena saya di barter. Coba bayangin, model-model company kolonial bang. Warga harus keluar di kampung susun, saya juga dikeluarkan di penjara bang. Coba bayangin, kalau saya nggak keluar, warga nggak dikeluarin penjara, saya nggak dikeluarin penjara, warga tetap di sana bang. Tapi warga karena 1 berbanding 10 bayangin bang, warga cuma hanya 50 kakak, didatenginya ribuan pasukan. Coba bayangin, kayak di Gajah bang, apakah ini adil? Merespon rakyat kok jadi anarkis gitu. Pakai laras, pakai pistol, pakai ditakut-takutin. Saya ditangkap juga bukan manusia kayak kambing bang, dibengkek begini, coba bayangin. Ini kan luar biasa bang. Pengkhianatan terhadap rakyat itu nggak sesuai dengan Undang-Undang 45. Kita sepakat dalam Undang-Undang 45 ya kan. Penjajahan di atas dunia harus segera dihapuskan karena tidak sesuai pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sekarang pemerintahnya ada pri kemanusiaan dan pri keadilan enggak bang? Begitu pertanyaannya. Apakah masih berjalan penjajahan ini? Cuma modelnya aja beda bang, ya kan begitu. Ini kami rakyat jelata. Jadi rumah itu dikosongkan lagi atau gimana? Ya kita pergi bang, dari kampung Susun Bayam itu. Kita pergi ke hunian sementara yang tadi saya ceritakan itu. Di pergudangan Kerapu nomor 10. Karena diusir atau karena kemauan sendiri? Bukan diusir lagi bang, yang tadi itu setelah saya dipenjarakan, pokoknya disamperin Pol PP, Polri, semua di situ, tentara bang, diusir habis-habisan. Rakyat kok digituin ya kan, bukan diajak dialog. Ya ini kan artinya pemerintah yang dulu yang memberikan komitmennya, bukan rakyat yang memberikan komitmen kepada pemerintah. Rumahnya sudah dibuatkan, ekonominya sudah diperbaiki tempatnya, perkebunannya. Lah kami tinggal beraktivitas, apa susahnya sih kok dipersulit gitu loh. Sampai sekarang kami diajari minta-minta bang. Minta-minta ke sana komunitas, tolong dong tengokin saya. Ke mahasiswa, bang tolong bang ini gimana. Coba nggak miris bangsa ini bang. Bangsa yang kaya, tanah agraris tenarnya. Bayangin, rakyatnya tanpa sepengetahuan di atas minta-minta diajarinya bang. Masya Allah. Diajarin gimana? Diajarin minta-minta bayangin bang. Ya kayak saya, Bang Karni tengokin dong ke pergudangan Kerapu. Kita nggak ada beras. Rumah kita udah reng-rengnya udah pada patah. Berarti minta-minta bukan bang pertanyaannya? Dulu kita masa Pak Anies itu diedukasi supaya kemandiriannya. Just dibangun bang, tanya Bang Ges tuh. Saya belum ngomong sama Pak Anies, sama tim TGUPP dulu, Mas Kozin, Sami. Bang, ini pertanian kan masih sempit bang. Oke siap Mas Purkon, kenapa? Ya nggak punya modal bang, kan panennya udah nggak bisa. Oh iya, patungan mereka bang. Coba bayangin, belum nyampe ke Anies ya, baru timnya doang. Subhanallah bang, bukan kampung Bayam aja yang diperlakukan begitu. Banyak kampung-kampung lain, 5 juta. Lalu berdiri nih bang, ini nyata bang, wallahi demi Allah. Pancang berdiri nih, Sami datang. Bang, itu tanaman apa? Tomat bang, itu cabai. Waduh, kira-kira panennya berapa hari lagi? Bangsa 2-3 minggu. Coba tomat aja kayak manusia bang. Nanti bang setelah panen bisa digeser lagi nggak? Ya kalau dipanen bang nggak bisa digeser lagi bang, dibuang lah. Kan pohonnya udah tua. Coba nungguin panen bang baru berdiri. Pancangnya. Manusiawi nggak?
Sama alam, sama tumbuh-tumbuhan aja mereka masih memperhitungkan kehidupannya. Inilah makanya saya bilang, pemerintah nggak melihat pemimpin DKI yang berkualitas kok dipersulit begini, yang sakit bukan Pak Anies, rakyat masyarakat Jakartanya. Kalau kita melihat bagaimana kesaksian seorang bapak-bapak ya, yaitu Muhammad Furgon yang diundang di salah satu acara yaitu ILC ya bersama dengan Karni Ilyas dan rekan-rekan semuanya. Di sini hal yang mengejutkan terjadi. Bagaimana seorang bapak-bapak bersaksi bagaimana kesuksesan Anies Baswedan ketika menjadi gubernur Jakarta. Bahkan Bapak ini mengatakan kembalikan Jakarta kepada masanya Anies. Ya. Ini adalah harapan, ini adalah sebuah mimpi masyarakat Jakarta ingin Anies Baswedan kembali menjadi pemimpin mereka. Kita tahu nyaris saja Anies Baswedan kala itu maju di Pilkada Jakarta. Mungkin kalau Anies benar maju di Pilkada Jakarta 99% mungkin Anies akan menang, teman-teman. Namun politik begitu bergejolak sehingga Anies tidak diusung oleh partai-partai pengusungnya. Dan kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan memutar strateginya agar masyarakat kembali bisa tersentuh, bahkan diperhatikan ya. Anies memainkan politik yang sangat hebat. Apa politiknya? Anies Baswedan tak terduga ya mendukung Pramono Anung ya dari kader PDI Perjuangan ini. Anies bekerja sama, Anies berkampanye, Anies menyerahkan semua mimpi dan visi misinya kepada Pramono Anung agar rakyat di Jakarta itu memang benar-benar ada pemimpin yang memperhatikan mereka. Sama seperti di mana Anies Baswedan pada saat menjadi gubernur. Dan apa yang terjadi? Ya, sontak saja bahwa Pramono Anung akhirnya memenangkan pertarungan. Ya. 3 calon, teman-teman. Prediksi orang adalah Jakarta ini akan masuk 2 putaran. Ternyata Pramono Anung menang 50% lebih. Kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang mutlak, kemenangan yang tidak bisa diganggu-gugat. Karena apa? Ada campur tangan Anies Baswedan, ada kekuatan Anies Baswedan dan masa Anies di sana mempercayakan Pramono Anung jadi gubernur Jakarta saat ini. Itulah kenapa Bapak di LC ini mengungkapkan kehebatan Anies, rasa rindu mereka untuk Anies menjadi pemimpin mereka. Bagaimana menurut kalian?